Kawan-kawan, hari ini mahasiswa turun ke jalan, kaum muda turun ke jalan. Saya yakin dan percaya aksi Kamisan punya peran besar untuk mereka turun dan melawan. Tetapi yang sekarang masih dipersoalkan oleh kaum muda di luar adalah ranting-ranting kejahatan politik, yaitu DPR dan partai-partai politik. Dipersoalkan oleh aksi kejahatannya, yaitu di istana. Betul? Kebebasan direpresi. Jadi hari ini aksi Kamisan semakin menemukan konteksnya, semakin menemukan relevansinya. 22 Januari 2015 saya berdiri di sini bersama Bu Sumars, kawan-kawan, melakukan satu kritik terhadap kekuasaan yang baru memerintah ketika itu. Waktu itu kami tidak melihat tanda-tanda ada keadilan. Kami tidak melihat akan ada kebebasan berekspresi. Kami tidak melihat bahwa lembaga hukum akan dihormati. Kami tidak melihat bahwa partai-partai politik akan dihormati peran-peran oposisinya. Dan kami tidak melihat sedari awal bahwa KPK hingga MK akan dihormati. Karena itu pada tanggal 22 Januari 2015 kita sudah katakan, apabila Jokowi ini tidak menegakkan keadilan, tidak mau menegakkan keadilan, tetapi sebaliknya mengkhianati janji-janji keadilan untuk para keluarga korban, maka hanya ada satu kata. Apa? Hanya ada satu kata. Apa? Hanya ada satu kata. Dan dia harus dijatuhkan kalau tidak ingin menegakkan keadilan. Betul? Meskipun bentar lagi dia turun ya. Saya yang terlambat demo-demo para mahasiswa dan banyak kalangan ini. Tapi itu bisa dimengerti, kawan. Saya kira ada 7 persoalan besar yang bisa kita sebut sebagai 7 dosa dari presiden. Yang pertama, menghidupkan undang-undang represif, yaitu undang-undang merepresi keadilan, undang-undang hukum pidana merepresi kebebasan politik. Yang kedua, mengangkangi otonomi daerah, termasuk orang asli Papua atau suku-suku pedalaman di Kalimantan, di Sumatera, di Halmahera, mengambil untukkan keputusan sendiri demi para kepentingan oligarki dan kepentingan investasi asing. Betul? Yang ketiga, pemerintah menembalkan kekuasaan dengan melemahkan oposisi di parlemen, yaitu partai politik. Yang keempat, pemerintah Jokowi melemahkan peran media massa. Media sudah mengalami tantangan dengan disrupsi teknologi, disrupsi media, tetapi ditambah dengan oligopoli atau oligarkisasi media dan monopolisasi media. 10 televisi bisa dimiliki satu orang konglomerat. Sekian televisi bisa berpihak kepada satu kubu politik partisan. Yang kelima adalah mengkerdilkan integritas dan kredibilitas lembaga penegak hukum seperti KPK. Dengan cara apa? Dengan cara yang keenam, yaitu memecah belah kekuatan masyarakat dengan isu-isu polarisasi, dari mulai pluralisme, radikalisme, sampai dengan ekstremisme. Itu semua telah memecah belah masyarakat sehingga tertutupi oleh masalah-masalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketujuh adalah pemerintahan Jokowi merusak integritas pemilu. Padahal dalam perspektif hak asasi manusia, pemilu adalah tempat di mana masyarakat bisa berpartisipasi untuk menentukan nasibnya di masa depan, untuk menentukan pekerjaannya di masa depan, untuk menentukan rumahnya di masa depan, untuk menentukan kesehatannya di masa depan. Hari ini pertanyaan saya, apakah kaum muda bisa menikmati pekerjaan dengan mudah? Apakah kaum muda bisa mendapatkan akses rumah dengan mudah? Apakah kaum petani, kaum buruh bisa mendapatkan pendapatan dengan mudah? Hasil-hasil pertanian kita busuk, hasil-hasil pertanian kita tidak bisa beredar di pasaran
karena negara mengimpor dari investasi asing. Beras diimpor, jagung diimpor, apalagi yang diimpor?